Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri 2 Malam. Pada malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Ulangan 23 ayat 21 hingga yang ke-23. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, marilah kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat memahami, mengerti akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga semua orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ulangan 23 ayat 21 hingga yang ke-23. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Tentang nazar. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu, haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Yang akan menjadi renungan kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini, kita ambil pada ayat yang ke-23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Karena terdorong oleh luapan emosi sesaat atau karena terdesak suatu hal, ada banyak orang Kristen gampang sekali bernazar kepada Tuhan. Bernazar bisa diartikan janji yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu hal. Misalnya, jika aku sudah sembuh dari sakitku, aku akan semakin melayani Tuhan. Kalau bisnisku diberkati Tuhan, aku akan sisihkan uangku untuk membantu pembangunan gereja dan sebagainya. Mereka berpikir dengan bernazar Tuhan pasti akan mengabulkan semua keinginannya. Firman Tuhan dengan jelas memperingatkan dengan keras agar kita tidak gampang untuk bernazar bila kita sendiri tidak bisa menepatinya, alias ingkar janji. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Terambil pada ayat yang ke-21. Adalah lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Pikirkan masak-masak sebelum berbicara. Ada pelajaran berharga dari Yefta tentang nazar. Ketika hendak berperang melawan Bani Amon, bernazarlah Yefta di hadapan Tuhan. Apabila engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan.
dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Pikir Yefta yang akan keluar dari pintu rumahnya adalah hewan ternaknya. Namun, ketika Yefta pulang ke Misfa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsongnya. Dia dengan memukul rebala serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Dengan hati hancur berkeping-keping, Yefta pun menepati nasarnya dengan mempersembahkan anak gadisnya itu kepada Tuhan. Lebih baik tidak bernasar daripada tidak bisa menepati. Betul sekali. Melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, kadang-kadang ketika seseorang itu sudah mengalami hidup yang sangat berat, kesusahan yang berlarut-larut tidak ada hentinya. Kadang-kadang dia berdoa, dia mengatakan, Tuhan, apabila Tuhan memberkati usaha saya, Tuhan memulihkan berkat-berkat saya, maka saya akan bernasar, saya akan membantu orang susah atau membantu pembangunan gereja dan lain sebagainya. Kadang-kadang kata-kata itu keluar dari dalam lubuk hati kita ketika kita memohon pertolongan Tuhan. Tapi tanpa sadar, kata-kata itu merupakan suatu nasar, suatu janji yang kita janjikan kepada Tuhan. Dan kadang mungkin ketika masalah ini secara berlarut-larut terus terjadi dan kadang timbul dalam hati kita bahwa Tuhan sudah tidak menolong kita lagi. Tetapi tanpa sadar secara perlahan-lahan permasalahan kita itu ditolong oleh Tuhan dan kita terlepas dari kesusahan itu. Tetapi disitulah kadang kita lupa akan janji-janji yang pernah kita ungkapkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini menyatakan bahwa lebih baik kita tidak usah menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Itu lebih baik daripada kita menjanjikan, tetapi kita tidak melaksanakan, maka itu adalah dosa. Masih mendingan itu dosa. Tapi apabila murka Tuhan datang kepada kita, apa yang akan terjadi pada diri kita? Jadi ini merupakan suatu pembelajaran penting bagi kita. Bahwa jangan sekali-sekali bernasar dan ingkari janji itu. Sebab murka Tuhan bisa saja datang ke dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Ajarkanlah kepada kami untuk tidak bernasar sembarangan kepada Engkau Bapa. Sebab firman-Mu mengatakan bahwa ketika kita membuat suatu janji kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menuntutnya. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita lebih baik kita tidak berdasar, tidak berjanji, daripada kita berjanji dan tidak menepatinya. Biarlah firman-Mu di malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi motivasi bagi kami, menjadi makanan rohani bagi kami. Semua yang saat ini mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Berkati orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran di malam hari ini juga. Agar mereka ingat tidak membuat suatu janji kepada Tuhan. Dan tidak menepatinya. Karena murka Tuhan pasti akan datang terhadap mereka. Tuhan akan menuntut janji-janji itu. Melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini, Bapa, kami diajarkan untuk berhati-hati membuat suatu janji kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bermazmur bagi Engkau. Amin.